Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ203. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Saya mendapatkan soal ujian terkait di poin G, yaitu pengaruh jumlah promosi digital dan peningkatan jumlah pelanggan, di mana X adalah promosi digital per bulan dan Y adalah jumlah pelanggan baru. Yang diminta adalah penerapan regresi linear sederhana. Sebagai instruksi, boleh menggunakan data fiktif atau hasil simulasi minimal 50 observasi. Saya menggunakan temuan analisis sebagai berikut, yaitu 51 jumlah observasi N sebagai jumlah observasi. Yang ditanyakan apakah variabel bebas X dan variabel terikat Y. Variabel bebas X adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen Y. Dalam konteks ini adalah variabel X sama dengan jumlah promosi per bulan, dan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam konteks ini adalah variabel terikat Y adalah jumlah pelanggan baru. Berikutnya rumus sederhana regresi sederhana, yaitu A sigma Y dikali X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, didapatkan Y sama dengan A plus B kali X. Interpretasikan koefisien regresi dalam konteks ini. Yang pertama, mencari nilai rata-rata X dan Y. Ketahui bahwa X sama dengan sigma X dibagi X, yaitu didapatkan nilai 65,12, dan Y sigma Y dibagi Y, maka didapatkan nilai 67,04. Berikutnya mencari nilai slope, yaitu B adalah nilai slope dan N adalah 51, yaitu jumlah observasi. Didapatkan nilai yaitu B min 2,73 dan koefisien regresi 0,75, sedangkan intercept adalah B sama dengan 18,20. Maka interpretasi dari perhitungan tersebut di atas adalah mengandung arti bahwa jika tidak ada promosi, maka diperkirakan ada penambahan pelanggan baru sebanyak 18,20. Berikut ini adalah visualisasi sederhana tabel, yaitu sebelah kiri adalah jumlah pelanggan baru dan di bawah adalah jumlah promosi didapatkan, maka nilai Y dan R2 adalah sebagai berikut. Y sama 0,6795 X dan plus 24,513, sedangkan R2 yaitu 0,1529. Berikutnya menggunakan uji asumsi klasik normalis. Pengujian klasik normalis adalah untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Setelah melakukan perhitungan, nilai rata-rata dari uji normalis adalah min 2,36, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak terdistribusi normal. Berikutnya melakukan uji asumsi klasik linear, bertujuan untuk memastikan hubungan antara variabel independen bebas dan variabel dependen terikat bersifat linear. Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan hasil. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menyatakan bahwa nilai F hasil hitungan itu lebih kecil dari F dari tabel, maka H0 diterima. Berikutnya melakukan uji asumsi klasik homoskedastisitas, yaitu uji klasik homoskedastisitas adalah untuk memastikan bahwa varian dari error atau kesalahan dalam model regresi adalah konstan atau homogen untuk semua nilai variabel dependen. Didapatkan hasil berdasarkan data yang di atas menyatakan bahwa hipotensinya adalah data mengalami gejala heterokedastisitas, artinya tidak homokedastisitas. Berikutnya melakukan uji klasik autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model linear terdapat korelasi antara promosi setiap bulannya dengan jumlah pelanggan baru dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan hasil, yaitu maka berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa tidak terdapat gejala autokolerasi. Kesimpulannya adalah apakah pengaruh X signifikan terhadap nilai Y. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menyatakan bahwa setiap ada promosi justru pelanggan berkurang sebanyak 18,20. Berikutnya sebutkan dua faktor lain yang dianalisis sebagai variabel tambahan jika ada ingin membuat model yang lebih komprehensif. Jika menginginkan variabel lebih komprehensif dan insight, maka perlu adanya berbagai pengujian dalam setiap observasi dan menggunakan regresi logistik. Berikutnya bagaimana Anda menyarankan pengumpulan data variabel, yaitu sarana pengumpulan data dan validasi model regresi akan lebih baik dilakukan pengecekan semua pengujian